Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'alluma ta'allima al-fadata wal istifada wa tamassuk ala kitabillah وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى الدلالة لا الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Kita lanjutkan pembacaan kitab Nasaihul Ibad. Kita masih berada di bab yang ketiga dan sekarang kita sudah sampai kepada makalah yang ke-47. Pada pembahasannya sebelumnya kita sudah membahas tentang tanda orang yang mencintai Allah. Tanda orang mencintai Allah itu adalah mencintai orang yang juga mencintai Allah. Siapa mereka? Para ulama, orang-orang soleh. Nah, tanda orang itu mencintai orang soleh, dia juga mencintai apa yang dicintai oleh orang-orang soleh. Apa yang dicintai orang soleh? Ya, melakukan kebaikan, melakukan ibadah, melakukan amal-amal soleh dan sebagainya. Dan tanda bahwa dia mencintai apa yang dilakukan oleh orang-orang soleh, dia tidak suka amalnya diketahui oleh orang lain, sehingga amalnya benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita lanjut pada makalah yang ke-47, wal maqalatu as-sabi'atu wal arba'una. Makalah yang ke-47. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sidqul mahabbati fi thalathi khisalin. Kebenaran cinta itu ada pada 3 hal. Orang itu bisa dikatakan benar-benar cinta ketika dia mempunyai 3 hal ini. Kalau dia tidak mempunyai 3 hal ini, maka cintanya hanya sekedar pura-pura saja. Cintanya bukan cinta yang sesungguhnya, bukan benar-benar cinta, tapi cinta yang hanya pura-pura, tapi cinta yang hanya sekedar kepalsuan saja. Apa tanda 3 itu? Pertama, ayakhtara kalama habibihi ala kalami ghairihi. Pertama, orang yang benar-benar cinta itu dia lebih memilih ucapan kekasihnya dibanding ucapan selain kekasihnya. Ini tanda orang cinta. Satu contoh begini. Jadi sebelum kita membahas ke pembahasan yang agak lebih tinggi, begini contoh yang paling gampang. Ketika ada seorang laki-laki cinta kepada seorang perempuan, kemudian dia ngobrol dengan kekasihnya itu. Akhirnya apa? Akhirnya ada orang yang manggil. Ada orang yang manggil. Kalau dia itu terlalu sibuk dan terlalu asyik dengan kekasihnya itu, sudah. Mau manggil mau apa, enggak ngurus. Karena lebih indah saya mendengarkan ucapan kekasih saya dibanding ucapanmu, dibanding ucapan mereka. Mau ada apa saja sudah tidak peduli. Lagi berduaan sama kekasihnya, di kanan kirinya ada apa, ya sudah tidak tahu. Itu tanda orang yang benar-benar cinta. Kalau lagi ngomong sama kekasihnya, mendengarkan ucapan kekasihnya, masih dia memilih ketika ada sesuatu yang lain, suara-suara lain, dia lebih memilih kepada sesuatu yang lain itu, maka itu dia masih belum benar-benar cinta. Kalau kita tingkatkan lagi cinta kepada Allah, kita mestinya suka untuk membaca kalam Allah. Kalam Allah itu apa? Ya, Al-Quran. Al-Quran. Lagi-lagi kita harus sadar bahwasanya kedekatan hati itu jauh lebih berarti dibanding kedekatan ragawi. Quran itu dekat. Ada di atas meja, ada di lemari, ada di rak-rak, ada di tempat-tempat tertentu. Tapi kenyataannya jauh. Kenapa?
Karena hati kita jauh. Quran itu dekat, tapi kenapa kok tidak kita sentuh dan kita baca? Karena ininya jauh, hatinya jauh. Kedekatan ragawi, kedekatan hati itu jauh lebih berarti dibandingkan kedekatan ragawi. Lebih-lebih kedua-duanya ada. Kedekatan ragawi juga kedekatan kan hati. Kadang kita lagi baca Al-Quran, kemudian ada yang sesuatu yang lain yang perlu untuk kita selesaikan. Kadang kita lebih memilih yang lain itu. Lagi baca Quran, kemudian ada HP-nya berdering, telepon, kira-kira gimana? Ya angkat, kan ya? Berarti tanda bahwa kita masih belum bisa merasakan betapa kalamnya kekasih itu, ucapannya kekasih itu jauh lebih indah dibanding ucapan yang lainnya. Orang itu kalau benar-benar cinta, maka dia memilih ucapan kekasihnya dibanding ucapan selain kekasihnya. Sudah, orang mau ngomong apa saja sudah lebih indah ucapan kekasih saya. Orang kalau pernah mengalami seperti itu pasti paham. Pasti paham. Nah, kalau kita tingkatkan juga kepada cinta kepada Rasulullah, maka kita lebih suka mendengarkan suara-suara Rasulullah. Apa itu suara Rasulullah? Ya nasihat-nasihat Rasulullah dari hadis maupun suara-suara pecinta kepada Rasulullah. Kalau kita lebih suka menikmati dan lebih suka mendengarkan musik yang tidak ada hubungannya dengan Rasulullah, pura-pura cuma cinta kita kepada Rasulullah cuma pura-pura. Pastinya kita harus belajar bagaimana caranya kita lebih bisa menikmati ucapan kekasih-kekasih itu dibanding ucapan yang selain kekasih. Ya mungkin pada saat awal-awal kita mendengarkan semisal lagu sholawatan, lagu qasidah, lagu syair-syair pujian-pujian kepada Nabi, kayaknya tidak indah sekali. Tapi kalau kita nanti semakin terbiasa dan kita tahu bahwa memang dengan menyebut mereka bisa menjadikan kita itu bisa berubah, maka akan menjadi nikmat. Kadang-kadang coba kalian lihat, ada orang yang mendengarkan musik seakan-akan dia sudah sangat menghayati sekali, sampai merem-merem. Nyanyi musik, baik musik pop, musik dangdut atau musik yang lain. Tapi giliran baca sholawat biasa. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Kadang sesuatu itu butuh dibiasakan. Kalau orang itu benar-benar cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, maka dia lebih memilih ucapan kekasihnya dibanding ucapan selain kekasihnya. Mendengarkan hadis-hadis Nabi, dia itu tenang. Mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran itu dia tenang. Membaca kalam-kalam Allah, dia tenang. Membaca kalam-kalam Rasulullah, baik yang dari beliau sendiri atau yang disampaikan oleh para ulama, itu tenang. Itu berarti dia sudah ada kecintaan yang sebenarnya kepada Allah dan kepada Rasulullah. Orang itu kalau sudah benar-benar cinta itu kadang-kadang sudah tidak dengar sesuatu yang lain selain suara kekasihnya. Ya sering saya gambarkan begini kan. Orang itu kalau sudah kadang-kadang fokus ngomong sama kekasihnya itu, dipanggil kadang tidak dengar, padahal di sebelahnya. Kok bisa? Bisa. Sangat bisa sekali. Karena kenapa? Karena sudah cinta. Begitu juga pada barang, sama. Kadang kita lagi fokus main HP, tak, ngetik apa, dipanggil sama orang yang jaraknya tidak terlalu jauh. Kenapa kok tidak nyaut, tidak nyambung? Ini hatinya nyambung ke sini. Karena bagaimanapun ini penting ini. Koneksi antara hati dengan sesuatu yang lain, baik itu barang maupun orang, itu akan mempengaruhi terhadap kecondongan hati dan kecintaan. Ini ya. Bisa saja orang itu tidak dengar orang lagi fokus main HP. Kenapa? Karena cinta kepada itu. Makanya tidak heran ketika ada kekasih-kekasih Allah yang sampai baca Quran sampai sehari semalam bisa 8 kali khataman.
Kenapa? Karena cinta. Sesuatu yang berangkat dari cinta itu sangat luar biasa. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kok bisa? Secara akal, kok bisa ya? Orang bisa hatam Al-Quran sehari semalam 8 kali. Kita, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Astagfirullah. Kadang sebulan sekali itu udah hatam. Padahal kalau kita berpikir secara akal sehat ya, mestinya bisa. Mestinya bisa. Al-Quran itu kan 30 juz, kan ya? Berarti kalaupun semisal kita setiap hari baca, minimal 1 hari itu 1 juz. Kira-kira mungkin enggak kalau kita melihat waktu kita sendiri selama 24 jam? Mungkin apa enggak? Sangat mungkin. Sedangkan 1 juz itu kemungkinan kalau orang-orang yang masih bacaannya biasa, masih belum begitu lancar dan sebagainya, itu kemungkinan 1 jam. Pernah enggak kita menyisihkan waktu 1 jam saja selama 1 hari untuk membaca kalam kekasih kita? Ya kita sebut saja kekasih kita, walaupun masih pura-pura. Ya belajar. Oh, berarti ternyata kita ini masih belum benar-benar cinta kepada Allah. Nyatanya berapa kali kita hatam Al-Quran dalam 1 bulan? Ulama-ulama terdahulu itu kadang 1 bulan 1 kali, kadang per 3 hari sekali, kadang per 1 minggu sekali. Ya saya kira kalau menurut saya, kalau ukuran-ukuran kita itu 1 bulan 1 kali sudah bagus itu. 1 bulan 1 kali itu sudah bagus. Dan saya pernah mendapatkan nasihat dari Habib Muhammad bin Ali Al-Idrus, Habib Sa'ad. Waktu itu saya sudah mau pulang ke Indonesia. Beliau itu pesan, karena beliau itu kan punya banyak santri yang hafal Al-Quran di Masjid As-Segaf. Beliau itu imam besar Masjid As-Segaf. Dan beliau Masya Allah hafal Quran luar biasa sekali. Di usianya yang begitu sangat sepuh, masih terekam begitu sangat kuat hafalan-hafalannya itu. Itu menurut cerita, dulu waktu Yaman ini pernah dijajah oleh komunis. Itu ulama-ulamanya dicari sama mereka itu, di penjara. Nah, beda di penjaranya ulama dengan di penjaranya orang biasa. Nah, jangankan di penjara, di pondok saja mereka mengatakan penjara suci dan tidak menghasilkan apa-apa. Nah, Habib saat ini tiap hari baca Quran, tiap hari di penjara itu baca Quran, sampai beliau itu benar-benar hafal di luar kepala. Kata beliau itu, saya itu tidak niat hafalan Al-Quran, jadi kalaupun lupa tidak dosa. Saking seringnya itu, sama kayak orang baca Yasin itu. Kadang tidak pernah niat hafalan Yasin kan, tapi karena seringnya tahlilan baca Yasin, ada acara istighosah baca Yasin, ada ini baca Yasin, sampai hafal. Coba bisa dibayangkan enggak itu seberapa sering itu Habib itu baca Qur'annya, sampai benar-benar hafal itu di luar kepala. Nah, kata beliau itu, beliau ngasih nasihat, minimal orang itu sehari semalam itu jangan sampai meninggalkan 15 menit untuk baca Quran. 15 menit saja, tidak usah lama-lama. 15 menit saja, jangan sampai meninggalkan untuk membaca Al-Quran. 15 menit itu lama apa sebentar? Lama bagi kita yang tidak terbiasa. Lagi-lagi itu sesuatu yang berangkat dari cinta itu akan tidak terasa. Orang ngobrol sama pacarnya, sama kekasihnya, jangankan 15 menit, 2 jam kuat. Dan ini benar. Jangankan 2 jam, bisa 3 jam kuat. Dan memang benar. Ya, kalau orang pernah muda pasti paham itu. Ya, pasti paham. Orang itu kalau sudah cinta itu semuanya serba mungkin. Yang jauh jadi dekat. Yang lemah jadi kuat. Ini ya. Seberangi lautan, lewati samudra. Kayak Ninja Hattori. Itu semuanya serba mungkin kalau orang itu sedang jatuh cinta. Nah, apa mungkin kita bisa jatuh cinta kepada Allah? Kenapa tidak mungkin?
Kita tidak usah mikir yang terlalu tinggi. Kenapa tidak mungkin bisa jatuh cinta kepada Allah? Manusia itu punya sifat, punya watak, dia itu akan jatuh cinta kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Ya. Kadang bisa jadi orang pernah berbuat baik kepada kita satu kali saja, itu sudah membuat kita jatuh cinta. Cinta secara umum. Misalnya diundang gitu. Oh saya tidak enak kemarin dibantu ini, datang diundang. Oh tidak enak dia butuh bantuan kemarin sudah berbuat baik kepada saya, tidak enak, datang untuk memenuhi undangan atau permintaannya dia. Kenapa kita tidak bisa jatuh cinta kepada Allah? Bisa-bisa saja, sangat mudah. Cara yang paling gampang untuk kita bisa jatuh cinta kepada Allah adalah kita memikirkan bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak. Saya mengutip satu perkataan, tadi saya mendengarkan ceramah dari Habib Novel Al-Idrus Solo. Saya itu kalau belajar itu bukan cuma belajar kitab juga belajar YouTube. Jadi persiapan saya itu belajar kitab, dari kitab pokok yang ini, juga kitab-kitab yang lain, juga belajar dari YouTube yang sesuai dengan tema. Biasanya saya ngetiknya seperti ini, karena ini kan judulnya cinta kepada Allah. Saya ketik di YouTube itu biar ngerti caranya. Cinta kepada Allah, terus tak tambahi kata kunci Habib. Nah, karena saya suka mendengarkan ceramahnya Habib itu. Oh itu keluar Habib ini. Jadi sebagai perbandingan. Ya YouTube ya kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Kata Habib Novel itu, dia mengatakan, jika sedikit dari kebaikan manusia bisa membuat kita jatuh cinta, kenapa kita tidak bisa jatuh cinta kepada Allah yang kebaikannya tak terkira dan tak terhingga? Kenapa tidak bisa? Kenapa kita tidak bisa jatuh cinta kepada Allah? Itu karena kita tidak melihat kebaikan Allah. Coba kalau kita melihat kebaikan manusia, kita bisa jatuh cinta. Kenapa kok kita kepada Allah tidak bisa jatuh cinta? Karena kita tidak melihat kebaikan Allah. Kalau kita mau berpikir, kita sudah kasih nikmat, mata bisa ngelihat, mulut bisa ngomong, telinga normal bisa mendengar, hidung masih normal, ada penciuman, kaki masih bisa berjalan, tubuh masih sehat. Tiap hari masih dikasih hidup, masih dikasih nafas. Tiap hari masih dikasih rezeki sama Allah. Kurang baik apa sama kita, Allah itu, dibanding kebaikan manusia kepada kita? Saya itu kadang-kadang begini. Saya tiap malam Sabtu itu ada rutinan di sini. Sholawat, baca Adhiyaul Lami. Kemudian ada kajian kitab yang cuma singkat sekitar 10 menit sampai 15 menit. Itu menjelaskan tentang tata cara Rasulullah tersenyum, bagaimana Rasulullah itu tertawa, bagaimana Rasulullah menangis, matanya Rasulullah seperti apa, wajahnya seperti apa, ucapannya seperti apa. Pokoknya menjelaskan secara utuh kepribadian Nabi dari A sampai Z, itu semuanya dijelaskan. Itu biasanya setelah rutinan itu saya ada rutinan lagi di luar, bukan rutinan saya, rutinan yang lain. Itu ada namanya Lailatul Ijtima, malam perkumpulan yang diadakan oleh ranting NU Besuki. Itu biasanya kalau ketuanya itu hadir di sini, saya tuh ngerasa, padahal saya malam Sabtu biasa capek betul itu. Malam Sabtu saya capek betul itu. Karena pagi sudah harus belanja, belum lagi Jumat itu kadang masih ada jadwal khutbah sehingga harus persiapan materi ini dan itu. Kemudian setelah itu siang masih belajar untuk ngisi. Saya tuh ngisi materi itu pasti persiapan, tidak asal-asalan. Makanya ya kita sealim apapun tetap belajar. Apalagi saya yang tidak alim, tetap belajar. Sudah, itu menguras waktu dan tenaga, belum lagi siap-siap di sini. Jadi biasanya malam Sabtu saya sudah capek. Tapi karena ketua ini datang ke sini dan setelah itu ada rutinan di sana, saya datang. Kenapa? Nggak enak sama itu. Sudah cek baiknya datang ke sini. Masa kita tidak bisa konsep itu kita terapkan kepada Allah?
Coba kurang baik apa? Kita bangun masih dalam keadaan masih hidup. Siapa yang menghidupkan? Manusia bukan? Pacarmu bukan? Kekasihmu bukan? Keluargamu bukan? Siapa yang menghidupkan? Allah. Masa kita tidak bisa jatuh cinta kepada Allah? Ya mestinya bisa. Kenapa kau tidak bisa? Karena kita tidak melihat kebaikan Allah, sehingga sulit. Kebaikan Allah tidak terhingga. Kita sudah maksiat, masih dikasih rezeki sama Allah, masih dikasih hidup sama Allah. Kita banyak maksiat, itu tanda betapa Allah itu mengharapkan kita itu untuk berubah. Sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, jangan sampai menghalangi kita untuk dekat dengan Allah. Kadang-kadang setan tuh pintar dalam tanda kutip ya. Pintar bodohi orang. Setan tuh memang pintar. Kalau udah pintar ya nggak jadi setan. Yang kena godaan setan ya pastinya sedikit. Kenyataannya kan banyak yang kena godaan setan. Masya Allah. Itu merasa miris. Saya pernah mendengar satu cerita. Orangnya baik, orangnya baik. Saya pernah mendengar satu cerita yang namanya saya samarkan. Orangnya baik, sering hadir majelis, suka dengan orang-orang baik, suka dengan orang-orang soleh. Ternyata dia terjatuh kepada bisikan-bisikan setan. Karenanya konsultasi itu jangan salah orang. Konsultasi jangan salah orang. Nanti akan menyebabkan hal yang fatal. Dia konsultasi sama seseorang, ada seorang perempuan begitu, konsultasi sama seseorang, dia butuh bantuan. Akhirnya yang dimintai saran ini, dia menyarankan datang ke si fulan. Sudah kan? Setelah datang ke si fulan, karena keperluannya ini sangat banyak sehingga harus tiap hari bertemu laki perempuan. Ya karena sering bertemunya itu, akhirnya ada rasa di dalam hatinya. Setelah ada rasa di dalam hatinya, ya janjian ketemuan di satu tempat. Dan setelah janjian dan ketemuan, terjadilah sesuatu yang tidak semestinya terjadi. Paham ya? Terjadilah sesuatu yang tidak semestinya terjadi. Ini sangat miris sekali. Kita harus banyak takut kepada Allah. Kita itu jangan merasa aman dari fala ya'manu min makrillah. Jangan merasa aman dari tipu daya Allah. Apakah kita tidak pernah mendengar ceritanya iblis yang asalnya makhluk yang ahli ibadah, ternyata nasibnya tragis? Apa kita tidak takut dengan kondisi-kondisi seperti itu? Karenanya ulama-ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, walaupun ibadahnya banyak, tapi mereka masih tetap takut su'ul khotimah. Masa kita tidak pernah berpikir sampai ke sana? Rasulullah seringkali berdoa di dalam setiap selesai sholatnya. Rasulullah setiap selesai sholatnya seringkali berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku untuk selalu berpegang kepada agamamu. Rasulullah, manusia pilihan, manusia yang paling mulia, masih ada kekhawatiran hatinya tidak berpegang teguh kepada agama Allah. Kita biasa-biasa saja, tidak takut kita nanti akhir hidupnya seperti apa, kita ini jadi apa, kita nanti seperti apa, biasa-biasa saja. Karenanya untuk melatih kita untuk bisa jatuh cinta kepada Allah sangat mudah. Hitung berapa nikmat Allah yang sudah kita terima. Dan tidak ada yang bisa menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat Allah, kalian pasti tidak akan bisa menghitung nikmat itu. Dari susunan organ tubuh manusia, ini sudah berapa kenikmatan yang kita terima itu? Tangan itu terdiri dari kulit, tulang, otot. Nah, otot itu ada
susunan-susunannya. Kepala ada susunan-susunannya. Coba rambut sebegitu rapi ditata oleh Allah. Ada yang tidak bisa tumbuh, ada yang bisa tumbuh. Coba kebalik. Coba misalnya rambut ini bukan bulu mata yang bisa tumbuh. Kayak apa orang itu? Rambut kepala yang tidak bisa tumbuh. Jadi kayak vampir itu. Jadi kayak hantu. Jadi gini rambutnya. Menakutkan. Karenanya kita harus merasa takut. Setan itu pinter mencari kesempatan. Dan saya kenal dengan orang itu. Saya besarkan hatinya. Ya sudah, yang terjadi ya sudah. Mau apa lagi? Cuma itu dijadikan pelajaran. Betapa memang manusia itu lemah. Manusia itu sangat lemah. Kita harus bergantung kepada Zat yang Maha Kuat. Kita minta tolong kepada Allah dan tidak usah cerita kepada siapapun. Saya itu sebenarnya tidak tanya, kok dia tiba-tiba cerita. Sehingga saya kasih saran, sudah sampai di sini saja ceritanya. Tidak usah sampai ke telinga orang lain, karena sifat manusia itu susah untuk menjaga rahasia. Ya kalau sekarang masih cinta kepada dia, kalau besok sudah tidak cinta, bongkar semua itu. Aib-aib, rahasia, kekurangan-kekurangan dibongkar semua. Hati manusia berbolak-balik. Kalau istilah orang Jawa itu pagi tempe, sore tahu. Bisa itu. Nah, ini tanda yang pertama, kalau orang itu benar-benar cinta, dia lebih memilih ucapan kekasihnya dibanding ucapan selain kekasihnya. Yang kedua, wa yakhtara mujalasati habibihi ala mujalasati ghairihi. Dia lebih memilih duduk dengan kekasihnya dibanding duduk dengan selain kekasihnya. Apakah kita bisa duduk dengan Allah? Ya, bisa. Kita yang duduk, tapi Allah tidak bisa digambarkan dengan duduk. Berarti sama seperti manusia. Artinya ketika kita sholat, maka kita sedang bermujalasah dengan Allah. Duduk bareng, dalam tanda kutip, duduk bareng dengan Allah. Makanya sebagian orang-orang soleh itu sampai seperti beberapa sahabat yang wafatnya dibunuh. Siapa? Salah satunya. Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab. Dibunuh siapa? Abu Lulu'ah. Dibunuh dengan cara apa? Ditikam. Iya, ditikam. Itu dalam keadaan sholat. Dan Sayyidina Umar tidak ngerasa. Betapa karena memang mujalasah dengan Habib, dengan kekasihnya itu sangat nikmat sekali. Dan bahkan ada yang sampai mengatakan ketika sudah selesai sholat, cabut ininya, panahnya. Padahal sudah dicabut. Sudah cabut panahnya itu. Sudah dicabut, tidak kerasa. Karena merasakan betapa mujalasah dengan Habib itu lebih dia cintai dibanding mujalasah dengan selainnya. Orang hadir majelis, hadir kajian, hadir zikir, kok ngerasa kayak capeknya, kayak lamanya. Berarti belum benar-benar cinta itu. Belum benar-benar cinta. Tapi kalau dinikmati, tidak kerasa. Perasaan saya itu tidak lama kalau saya ngisi itu. Karena sudah saya jam itu. Saya di mana-mana kalau ngisi itu pasti saya kasih jam. Saya bawa jam itu. Dan sudah saya setting tuh udah mungkin lebih dari sekian itu. Karena memang takut orang itu cintanya masih biasa-biasa. Sudah tidak cinta, kadang lama itu. Akhirnya kan orang itu kan tahu saya unjing boleh. Orang ini sudah, kita apalagi kita masih orang-orang biasa yang bukan mau balik terkenal, bukan orang yang jam terbangnya itu sudah banyak, ceramah bit ma'abit kan itu. Hanya orang itu yang kan yang disampaikan baik, tapi orang itu menggerutu hatinya itu. Ya tidak masuk.
Ya tidak masuk. Saya kalaupun ceramah di pengajian-pengajian umum itu tidak sampai 1 jam. Kalau semisal walimah pernikahan itu paling 15 menit. 15 menit 20 menit itu. Kalau pengajian umum ya menyesuaikan, karena masa cuma 15 menit, kasihan tuan rumahnya. Tapi kadang-kadang saya juga itu tanya kepada lingkungan sekitarnya. Di sini biasanya orangnya bagaimana, kondisi masyarakatnya bagaimana. Itu dia betah apa enggak kalau lama. Itu juga penting. Karena kalau udah betah lama, kita lama, ditinggal, benar-benar tinggal. Pernah ada pernah Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdhar Kraksan diundang ceramah di sekitar sini. Kurang apa Habib Hasan? Murid angkatan awal pondoknya Habib Umar ceramah. Ya bagus isinya, saya senang. Orang ngomong sendiri itu, ngowes saja. Sampai Habib Hasan itu marah. Ya karena memang lingkungan masyarakat orang itu beda-beda. Ada yang tidak suka lama-lama itu. Biasanya seperti itu yang bagian pesisir-pesisir itu, tidak suka lama-lama. Kadang ada yang terus terang biasanya, langsung ngomong kadang-kadang itu, sebagian orang itu. Artinya ngomong itu tidak langsung ngomong kepada beliaunya, tapi dengan suara keras. Jadi lagi-lagi itu kita harus tahu seperti itu. Nah, tanda orang itu benar-benar cinta itu adalah dia lebih memilih duduk dengan kekasihnya dibanding duduk dengan selain kekasihnya. Orang sholat, bahkan Rasulullah itu ketika mau sholat itu dadanya terdengar seperti air yang dididihkan, saking takutnya kepada Allah. Ya kita belajar dan belajar. Saya masih belum benar-benar cinta, masih belum bisa benar-benar cinta kepada Allah. Tapi ya belajar dan belajar. Karenanya kita harus tiap hari belajar. Jangan sampai berhenti untuk belajar. Yang ketiga, tandanya adalah wa yakhtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Dia lebih memilih ridha kekasihnya dibanding ridha selain kekasihnya. Karena Rasulullah itu pernah berkata dalam sebuah peperangan, illam yakun alaika ghadabun fala ubali. Jika engkau tidak murka kepadaku, ya sudah, aku tidak peduli apa kata mereka. Itu mestinya prinsip yang harus kita pegang. Kalau Allah sudah ridho, sudah, abaikan itu. Orang mau ngomong apa, mau ngowes kayak apa, mau istilah kalau orang Jawa itu ngecemes itu kayak apa, sudah biarkan. Kadang-kadang saya itu kalau malas untuk nanggapi itu dalam sebuah perkumpulan yang di situ memang tiba-tiba ngomongkan orang, itu tanggapannya simpel, sudah. Dia bingung jawabnya, sudah apa belum? Dia bingung jawabnya. Kadang ngomongkan orang, sudah. Atau kadang bully saya begitu misalnya, sudah. Tidak tak hiraukan, bikin sakit hati nanti, percuma. Orang itu cinta, kalau cinta benar-benar cinta kepada apapun dan cinta kepada siapapun, maka dia lebih memilih ridho kekasihnya dibanding ridho orang lain. Kenapa? Ridho nas ghayatun la tudrak. Karena ridhonya manusia itu adalah puncak yang tidak bisa dicapai. Kita sudah misalkan ya dikomentari orang dan kita sudah berubah, pasti ada lagi komentar itu, kurang ini, kurang itu, sudah dirubah lagi, kurang ini, kurang itu. Tidak ada habisnya. Nuruti apa kata orang itu tidak ada habisnya. Wa ridallahi ghayatun la tutrak. Ridha Allah itu adalah puncak yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi kalau ridha manusia itu adalah puncak yang tidak bisa digapai. Tidak usah ikuti apa kata orang. Asal Allah ridho, fala ubali, aku tidak peduli, kata Rasulullah. Mau diinikan, mau digitukan, mau difitnah, mau dicela, mau dihina, mau dibully, yang penting Allah ridho. Percuma semua orang itu cinta kepada kita, tapi Allah tidak ridho. Apa artinya? Tidak ada artinya. Tidak akan
berarti apa-apa, semua orang benci kepada kita ketika Allah cinta kepada kita. Tidak ada artinya. Karenanya sebagai penutup, seringkali saya kutip cerita ini, cerita Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim itu orang soleh yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Ada dua pendapat yang mengatakan kalau Luqman ini, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan orang soleh. Tapi pendapat yang lebih kuat itu orang soleh. Sebagaimana Sayyidah Maryam itu ada dua pendapat juga. Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan orang soleh. Tapi pendapat yang paling kuat kedua-duanya adalah orang soleh dan ibundanya Nabi Isa. Kan ibundanya Nabi Isa. Kenapa? Ya kan pendapat. Tapi pendapat yang paling kuat, beliau berdua adalah orang soleh dan soleha. Luqman Al-Hakim ini pernah ngasih pelajaran kepada anaknya. Diajarlah anaknya itu melakukan sebuah perjalanan naik keledai. Kenapa kok ada mobil? Dulu belum ada mobil. Belum ada bis, belum ada apa-apa. Jadi naiknya keledai. Keledai itu bentuknya seperti kuda cuma agak kecilan. Itu keledai. Wa inna angkarul aswati la sautul hamir. Suara yang paling jelek itu suara keledai. Suara-suara yang menghina, membuli itu suara-suara keledai. Karena jelek sekali, kerasa tidak indah. Akhirnya melakukan perjalanan, anaknya ini disuruh naik di atas keledai. Bapaknya nuntun. Ya kenapa? Karena ya keledai itu kan kecil. Hanya jalan, ketemu sama orang, dikomentari sama orang. Itu anak dah punya sopan santun, masa anak di atas, bapaknya di bawah. Dikomentari. Padahal itu niat awal itu ayahnya ini kan kasihan kalau dia di bawah, kan ya, ditaruh di atas. Akhirnya gantian, anaknya turun, Luqman Al-Hakim naik di atas keledai, jalan lagi, ketemu orang lagi, dikomentari lagi. Itu anaknya apa, orang tua kok enak-enakan di atas, tidak kasihan sama anaknya. Anaknya suruh di bawah, orang tuanya naik di atas. Orang tua tidak punya kasihan sama anaknya, salah lagi. Akhirnya apa? Setelah itu kedua-duanya naik, jalan lagi, ketemu orang lagi, komentari lagi. Itu orang tidak kasihan sama keledainya, itu keledai kecil dinaiki dua orang yang besar-besar. Komentari lagi, nuruti kata orang itu, tidak habis-habis. Akhirnya apa? Ada pilihan yang terakhir. Apa pilihannya? Kedua-duanya turun. Itunya dituntun bareng-bareng. Jalan lagi, ketemu orang lagi, dikomentari lagi. Apa komentarnya? Itu kok ada orang gila. Apa fungsinya keledai kalau tidak dinaiki? Salah lagi. Itu sebenarnya Luqman Al-Hakim ingin mengajarkan kepada anaknya, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu adalah puncak yang tidak mungkin digapai. Ngikuti apa kata orang tidak mungkin selesai-selesai. Wa ridhollahi ghayatun la tudrak. Sedangkan ridho Allah itu adalah puncak yang tidak bisa ditinggalkan. Kita mencari siapa kalau tidak mencari ridho Allah? Mau mencari ridhonya fulan bin fulan, mau mencari ridhonya ini dan itu. Apa fungsinya kalau Allah tidak ridho? Nah, itu 3 tanda bahwa orang itu benar-benar cinta. Pertama, dia lebih memilih ucapan kekasihnya dibanding ucapan selain kekasihnya. Yang kedua, dia lebih memilih berduaan, duduk bareng dengan kekasihnya dibanding selain kekasihnya. Karenanya kadang ada sebagian ulama itu yang uzlah itu menyendiri, khalwah, tidak pengen ketemu sama orang. Seperti Habib Abu Bakar As-Segaf itu berapa puluh tahun itu di kamarnya, tidak pernah keluar-keluar. Tapi ini jangan ditiru kalau orangnya tidak ahli ibadah, bahaya, bisa kena jin gitu. Bener. Saya itu paling tidak suka kalau ada orang itu di kamar terus. Bahaya itu, betul bahaya. Tidak suka kumpul sama orang.
Ya di kamar, makan kamar, makan kamar, makan kamar. Apalagi suka yang gelap-gelap. Hati-hati. Kamu itu bukan uzlah, bukan khalwah. Itu namanya cari masalah itu. Bener itu. Bahkan ada di sini kampung Arab, cewek. Nggak ini, emosinya tidak stabil, suka marah-marah. Sekolah makan kamar, sekolah makan kamar, sekolah makan kamar. Sampai yang kepala rumah tangga ini curhat kepada saya, ini gimana Ustadz? Ya, kalau dia mau diruqyah akan saya datang ke sana. Ya cuma susah, sudah saya ingatkan. Kadang pernah saya tendang juga itu si anak itu. Tapi ya tetap. Apalagi kamarnya kotor. Kamarnya kotor. Bajunya berantakan. Itu bukan uzlah, bukan khalwah, jangan tiru itu. Karena pernah ada kejadian juga. Dan mungkin di sini kenal semua. Itu dia punya hobi suka di kamar dan suka gelap-gelapan. Nah, akhirnya pas waktu di ruqyah jerit-jerit itu, dan bahkan tak sadarkan diri. Kenapa? Karena dia lebih suka yang gelap dibanding yang terang-terang. Sukanya bukan karena dia ibadah atau apa, dia ya suka aja. Beda dengan ulama-ulama terdahulu, itu dia memang pengen berduaan dengan Allah, sampai tidak pernah ketemu sama orang sama sekali, sama berpuluh-puluh tahun. Banyak seperti itu, seperti Imam Ghazali, uzlah sampai berapa tahun itu tidak ketemu sama orang. Ketika sudah benar-benar siap, dia sudah menyatu, sudah benar-benar cinta kepada Allah. Ketika ngomong sama orang, sudah apapun yang dia bicarakan lebih mudah menyadarkan Allah. Pernah ada satu cerita, waktu itu ada ulama terkenal gitu pada masanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia ceramah, yang hadir banyak, jamaahnya sangat banyak, menjelaskan tentang kematian, menjelaskan tentang ini, menjelaskan tentang itu. Tapi tidak ada satupun yang menangis. Tidak ada satupun yang menangis. Tapi giliran Syekh Abdul Qadir Jailani tidak menjelaskan kematian atau apa, menjelaskan tentang ayam yang waktu itu kalau tidak salah berkokok, banyak yang nangis. Apa ininya nyambung kepada Allah. Orang itu kalau sudah nyambung kepada Allah, ikhlas kepada Allah, tidak usah berbusa-busa. Makanya kadang-kadang kita lihat ustadz-ustadz yang masih biasa-biasa, yang baru belajar, pas langsung muncul banyak dalil. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Coba giliran ulama-ulama sepuh itu biasa, tidak banyak dalil biasanya, ngomongnya biasa, langsung masuk ke sini, masuk ke sini. Kenapa? Karena dia sudah benar-benar ilmunya masuk ke dalam sini. Itu 3 tanda bahwa orang tersebut benar-benar cinta. Yang pertama adalah dia lebih memilih ucapan kekasihnya dibanding ucapan selain kekasihnya. Yang kedua, dia lebih memilih duduk dengan kekasihnya dibanding duduk dengan selain kekasihnya. Dan yang ketiga, dia lebih memilih ridho kekasihnya dibanding ridho selain kekasihnya. Karena ibadah yang didasari karena cinta itu lebih utama dibanding ibadah yang tidak didasari karena cinta. Karenanya Yahya bin Mu'ad mengatakan, misqalu khardalin min hubbillahi ahabbu ilayya min ibadati sab'ina sanah. Satu biji sawi atau benda yang paling terkecil dari cinta kepada Allah itu lebih aku cintai dibanding ibadah 70 tahun yang tanpa didasari cinta kepada Allah. Semoga kita masih diberikan kekuatan untuk bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.